Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perilaku biaya pada mata kuliah akuntansi manajemen. Presentasi ini disusun dan dipresentasikan oleh 1. Mamlu'atun Nikmah, 2. Asror Umam, 3. Dewi Sekar Ayu, 4. Firda Nur Hidayati, dan 5. Laila Bunga Yovanka. Apa sih perilaku biaya itu? Perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas. Hal ini menunjukkan apakah suatu biaya berubah saat tingkat output berubah. Terdapat 3 klasifikasi biaya terhadap perilaku biaya. 1. Biaya tetap atau fixed cost. 2. Biaya variabel atau variable cost. 3. Biaya semi variabel atau campuran. Biaya tetap atau fixed cost merupakan suatu biaya yang tidak akan berubah secara keseluruhan saat output berubah atau bersifat konstan. Contoh, Garuda Indonesia memiliki armada A330. Biaya untuk naik di armada tersebut merupakan biaya tetap bagi maskapai penerbangan, karena dalam kisaran yang relevan, biaya tidak berubah saat jumlah penerbangan atau jumlah penumpang berubah. Jenis-jenis biaya tetap. Biaya tetap diskresi. Biaya tetap diskresi atau discretionary fixed cost adalah biaya tetap yang dapat diubah lebih mudah untuk dihindari berdasarkan kebijakan manajemen. Contoh, National Football League atau NFL didesak untuk memberi keputusan yang berkaitan dengan diskresi. Wilson Sport telah memproduksi 500.000 bola dari 9 juta bola yang dibutuhkan untuk pertandingan. Dengan tanda tangan komisioner lama, bukan dengan komisioner baru. NFL harus memutuskan apakah akan bermain di semua musim atau hanya setengah musim dengan tanda tangan komisioner baru pada bola yang akan digunakan dalam pertandingan. NFL memutuskan untuk memberikan 500.000 bola yang telah diproduksi Wilson Sport ke sekolah menengah atas. Penjelasannya, biaya tambahan sebesar $250.000 untuk memproduksi 500.000 bola lainnya dengan tanda tangan komisioner baru, yang merupakan biaya diskresi karena biaya tersebut dapat diubah atau dihindari. $250.000 merupakan biaya diskresi yang bersifat tetap karena NFL harus membeli bola tambahan tanpa memperhatikan jumlah pertandingan. Selanjutnya ada biaya tetap berkomitmen. Biaya tetap berkomitmen atau committed fixed cost merupakan biaya yang tetap tidak mudah untuk berubah karena melibatkan jangka panjang. Misalnya, sewa mesin atau gudang penyimpanan, atau bisa juga pembelian properti, pabrik, dan peralatan. Sebagai contoh, perusahaan konstruksi yang menyewa alat berat selama 3 tahun. Contoh lain, Susi adalah seorang desainer. Ia menyewa ruko untuk dijadikan butik. Biaya sewa ruko tersebut adalah biaya tetap berkomitmen.
Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang nilai totalnya akan bertambah seiring dengan terjadinya peningkatan output dan nilai total akan turun seiring dengan penurunan output. Biaya variabel berbanding lurus dengan perubahan output dalam kisaran yang relevan. Contoh, pada ruang praktek dokter gigi, perlengkapan khusus seperti kain sekali pakai, benang, dan film sinar X yang digunakan untuk setiap pasien berubah-ubah seiring perubahan jumlah pasien yang diperiksa. Contoh lain, produsen kain mendapati bahwa biaya lilin dan pewarna berubah sesuai dengan jumlah krayon yang akan diproduksi. Selanjutnya, contoh biaya variabel DVD room drive pada pegawai komputer. Dapat dilihat dalam tabel, terdapat jumlah komputer yang diproduksi, total biaya DVD room drive, dan biaya per unit. Saat lebih banyak komputer yang diproduksi, total biaya DVD room drive mengalami kenaikan, dan di sini berbanding lurus terhadap jumlah komputer tersebut. Hal ini yang disebut dengan biaya variabel, di mana setiap jumlah kenaikan output atau hasil produksi, maka akan meningkat juga biaya produksi. Total biaya variabel sama dengan tarif biaya variabel dikali dengan jumlah output. Selanjutnya dapat dilihat dalam grafik tersebut. Dalam grafik tersebut memperlihatkan mengenai perilaku biaya variabel yang ditunjukkan oleh garis lurus yang memanjang dari titik 0. Perhatikan pada jumlah 0 unit yang diproses. Total biaya variabel juga 0. Namun, saat jumlah unit yang diprosesnya itu bertambah, total biaya variabel juga mengalami kenaikan. Total biaya mengalami kenaikan berbanding lurus terhadap peningkatan jumlah komputer yang diproses. Besarnya kenaikan diukur dengan melihat kemiringan garis tersebut. Materi selanjutnya adalah biaya campuran. Meskipun biaya yang benar-benar merupakan biaya tetap dan biaya variabel yang mudah untuk ditangani, banyak biaya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kedua kategori biaya tersebut. Tidak jarang biaya merupakan penggabungan antara biaya tetap dan biaya variabel, atau memiliki komponen tetap yang mengalami kenaikan pada interval tertentu atau biaya bertahap. Biaya yang memiliki baik komponen biaya tetap maupun biaya variabel. Contoh, pegawai perwakilan penjualan memperoleh gaji plus komisi penjualan. Jadi rumus untuk biaya penjualan adalah total biaya sama dengan total biaya tetap plus total biaya variabel. Contoh, pada kolej komputer memiliki 10 pegawai dengan gaji per pegawainya itu sebesar $30, kemudian komisinya itu $25 per unit penjualan dan unit terjualnya itu 50.000 unit. Ditanyakan berapa biaya yang ditanggung oleh kolej komputer. Jawabannya yaitu biaya campuran sama dengan 10 dikali 30.000 plus 25 dikali 50.000 sama dengan 300.000 ditambah 1.250 sama dengan 1.550. Maka biaya yang ditanggung oleh kolej komputer yaitu 1.550. Biaya persamaan pegawainya yaitu total biaya sama dengan 300.000 plus $25 dikali jumlah komputer yang terjual. Berikut ini perhitungan jika unit yang terjual antara 0 sampai 50.000. Jika jumlah komputer yang terjual yaitu 20.000, maka total biaya yang ditanggung adalah 800.000. Jika jumlah komputer yang terjual 30.000, maka total biaya yang ditanggung oleh kolej komputer yaitu 1.050.000 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu materi biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang memperhatikan tingkat biaya yang konstan untuk kisaran output tertentu, kemudian melompat ke tingkatan yang lebih tinggi
di beberapa titik di mana biaya ini tetap sama untuk kisaran output yang sama. Lebar tahapannya menunjukkan kisaran output yang bertahap mempunyai dua jenis, yaitu biaya bertahap sempit dan biaya bertahap lebar. Grafik di bawah memperlihatkan biaya bertahap dengan relatif yang kecil sehingga kita dapat memperkirakan biaya ini sebagai biaya variabel. Sedangkan grafik di atas memperlihatkan biaya bertahap dengan relatif lebar karena perubahan output yang cukup besar sehingga dapat terjadi perubahan yang signifikan. Catatan akuntansi dan pentingnya pemisahan biaya. Terkadang cukup mudah dalam menentukan komponen biaya variabel dan biaya tetap dari suatu biaya campuran, seperti contoh yang disajikan di awal mengenai pegawai perwakilan penjualan oleh komputer. Namun seringkali informasi yang tersedia hanya akan mencatat total biaya dan ukuran output. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan total biaya yang ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Pemisahan biaya dapat dilakukan hanya melalui suatu usaha agar semua biaya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perilaku yang sesuai. Metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel ini terdapat 3 metode. Yang pertama metode Haiglo, kedua metode Scattergraph, dan yang ketiga adalah metode least square. Lalu di sini kita akan masuk pada rumus total biaya, di mana total biaya itu sama dengan total biaya tetap ditambahkan dalam kurung tarif variabel dikalikan jumlah output. Kemudian ada menyusun dan menggunakan persamaan biaya. Tujuannya itu menyediakan perkiraan kuantitatif dan total biaya tetap dan biaya variabel per unit dari pemicu biaya bagi para pelajar. Di sini informasinya itu Departemen Seni dan Grafis Teknik College memfasilitasi mesin cetak dan warna inkjet. Menyusun mesin cetak warna sebesar $250, kemudian kertas dalam kardus berisi 10.000 lembar itu atau 20 rim per rim itu 500 lembar sebesar $35 per kardus. Kemudian cartridge tintanya itu sebesar $30 dan mencetak rata-rata 300 halaman. Kemudian apa sih yang diminta? Yang pertama adalah persamaan cetakan inkjet bulanan dan kedua jika perkiraan bulan depan mencetak sejumlah 4.500 halaman itu ada berapa total biaya yang diperkirakan, total biaya variabel dan total biaya cetakan. Di sini dijelaskan solusinya untuk permintaan yang pertama tentang persamaan biaya cetak, di mana total biaya itu sama dengan total biaya tetap ditambah dalam kurung tarif variabel dikali jumlah halaman. Di sini kan diketahui bahwa biaya tetap itu disamakan dengan unsur mesin sebesar $250. Kemudian biaya variabelnya itu sama dengan biaya kertas dan tinta. Lalu biaya kertas nanti itu dibagi halaman itu sebesar $35 dibagi 10.000 sama dengan $0,0035. Kemudian biaya tintanya dibagi halamannya itu sebesar $30 dibagi 300 sama dengan $0,10. Kemudian tarif variabelnya itu tarif biaya variabel dibagi per halaman itu sama dengan $0,0035 ditambah $0,10 sama dengan $0,1035. Lalu persamaan biayanya itu dihasilkan total biaya cetakan sama dengan $250 ditambah dalam kurung $0,1035 dikali jumlah halaman. Kemudian masuk ke solusi yang kedua, di mana perkiraan biaya tetap itu sebesar $250, kemudian perkiraan biaya variabelnya itu sama dengan $0,1035 dikali 4.400 halaman sama dengan $555,40. Kemudian perkiraan total biaya cetakannya itu sama dengan $250 ditambah $455,40 sama dengan $705,40. Masuk pada metode Haiglo,
Jadi apa sih itu metode Haiklo? Metode Haiklo adalah metode yang memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel hanya dengan menggunakan titik data yang tertinggi dan terendah. Ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam metode Haiklo. Langkah pertama itu cari titik tertinggi dan titik terendah dalam kelompok data yang ada. Dalam data untuk biaya, contohnya output tertinggi terjadi dengan 500 kali pemindahan bahan baku dan total biayanya sebesar $7.500. Kemudian output terendah terjadi pada Januari dengan 100 kali pemindahan bahan baku dalam output. Langkah kedua itu menghitung tarif biaya variabel menggunakan titik terendah dan tertinggi. Rumusnya, tarif biaya variabel sama dengan biaya titik tertinggi dikurangi biaya titik terendah atau output titik tertinggi dikurangi output titik terendah. Kemudian maka perhitungannya itu tarif biaya variabel sama dengan dalam kurung $7.500 dikurangi $2.000 dibagi 500 dikurangi 100. Jadi hasilnya $5.500 dibagi 400 sama dengan $13,75. Masuk ke langkah yang ketiga itu menghitung biaya tetap dengan tarif biaya variabel baik titik tertinggi maupun titik terendah. Rumusnya biaya tetap sama dengan total biaya pada titik tertinggi dikurangi dalam kurung tarif biaya variabel dikalikan output pada titik tertinggi, atau bisa dengan biaya tetap sama dengan total biaya pada titik terendah dikurangi dalam kurung tarif biaya variabel dikalikan output pada titik terendah. Maka biaya tetapnya sama dengan $7.500 dikurangi dalam kurung $13,75 dikalikan 500 terlebih dahulu, maka hasilnya $625. Kemudian masuk langkah keempat, yaitu persamaan biaya untuk penanganan bahan baku. Di sini rumusnya perhitungannya yaitu total biaya sama dengan $625 ditambahkan dalam kurung $13,75 dikali jumlah pemindahan. Kemudian menggunakan metode Haiklo untuk menghitung biaya tetap dan tarif biaya variabel dan menyusun formula biaya. Pertama, tujuannya apa sih? Jadi metode Haiklo ini menyediakan cara tercepat bagi para manajer dalam memperkirakan perilaku biaya. Hanya 2 titik data yang diperlukan, dalam kurung aktivitas tertinggi dan terendah atau titik-titik pemicu. Kemudian yang kedua itu informasi. Di sini itu Blue Denim Company memproduksi blue jeans. Controller perusahaan menghitung biaya tetap dan biaya variabel listrik dalam pabrik. Kemudian data selama 8 bulan terakhir dapat dilihat di slide ya, dari bulan Januari sampai Agustus ada berapa pemakaian listriknya dan jam mesinnya itu ada berapa. Kemudian yang diminta ini biaya tetap pemakaian listrik, kemudian tarif biaya variabel per jam mesin dan biaya total pemakaian listrik. Kemudian yang keempat solusinya. Solusi yang pertama atau langkah yang pertama itu cari titik tertinggi dan terendah. Metode Haiklo untuk menghitung total biaya variabel dan total biaya yang diperkirakan untuk periode waktu yang berbeda dengan periode data. Yang pertama, persamaan biaya dapat membantu para manajer dalam memperkirakan total biaya untuk periode waktu yang berbeda-beda. Informasinya itu, Blue Denim Company menyusun biaya berikut untuk biaya listrik bulanan, merujuk pada Cornerstone 3.2 untuk melihat bagaimana biaya bulanan dan tarif biaya variabel dihitung. Total biaya listrik yaitu $440 ditambah $6,10 dikali jam mesin. Diasumsikan bahwa 6.500 jam mesin untuk tahun depan. Gunakan persamaan biaya sebelumnya. Hitunglah biaya listrik variabel selama setahun. Total biaya listrik tetap selama setahun dan total biaya listrik di tahun depan. Jawabnya, yang pertama, total biaya listrik variabel dihitung dari tarif biaya variabel dikali jam mesin, yaitu $6,10 dikali 6.500. Hasilnya ialah $39.650. Selanjutnya menghitung total biaya tetap setahun dengan menggunakan biaya tetap dikali 12 bulan dalam setahun.
440 US dollar dikali 12, hasilnya ialah 5.280 US dollar. Total biaya listrik tahun depan dihitung dari total biaya listrik variabel ditambah total biaya tetap, yaitu 5.280 US dollar ditambah 39.650 US dollar, hasilnya ialah 44.930 US dollar. Keunggulan metode High-Low objektivitas, yaitu berapapun orangnya yang menggunakan metode High-Low pada data tertentu akan memperoleh jawaban yang sama. Gambaran singkat digunakan untuk memperbaiki hitungan biaya secara cepat hanya dengan menggunakan tidak mahal dan mudah dikomunikasikan kepada pegawai lainnya. Kelemahan metode High-Low yaitu yang pertama, adanya outliers, adanya titik terendah dan tertinggi. Yang kedua yaitu potensi data yang menyesatkan. Metode scatter graph adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggambarkan titik-titik data pada sebuah grafik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah garis lurus dapat atau tidak menjelaskan secara layak mengenai hubungan. Ini adalah contoh biaya penanganan bahan baku Anderson Company. Grafik yang pertama yaitu menunjukkan scatter graph memperlihatkan titik-titik data. Yang kedua, scatter graph dengan biaya tertinggi dan terendah. Grafik yang C yaitu scatter graph dengan garis biaya yang dipaskan dengan visual. Kelebihan dan kekurangan metode scatter graph. Keunggulan metode ini dibanding dengan metode titik terendah dan tertinggi serta metode biaya bersiap. Metode grafik statistik lebih teliti karena semua N atau bulan telah diperhitungkan. Untuk kelemahan metode grafik ini itu adalah kurang ilmiah karena penarikan garis dapat berbeda antara orang tertentu dengan orang lain atau oleh orang tertentu tetapi waktunya berbeda meskipun dengan menggunakan data, kapasitas, dan biaya yang sama. Jadi sifatnya subjektif. Menentukan total variabel dengan menggunakan metode High-Low dengan biaya tetap sebesar 800 US dollar diketahui adalah dua titik yaitu titik 100,2000 US dollar dan 0,800 US dollar. Tarif variabel biaya pada titik tertinggi dikurangi biaya pada titik terendah dibagi jumlah pemindahan pada titik tertinggi dan dikurangi jumlah pemindahan pada titik terendah yaitu sebesar 2000 US dollar dikurangi 800 US dollar dibagi 100 dikurangi 0, hasilnya adalah 12 US dollar. Jadi dari perhitungan menggunakan metode High-Low, tarif variabel sebesar 12 US dollar setiap perpindahan bahan. Total biaya yaitu didapat dari 800 US dollar ditambah 12 US dollar dikali jumlah pemindahan. Dengan menggunakan persamaan biaya tersebut, biaya penanganan bahan baku untuk 100 dan 500 pemindahan dapat diperkirakan dan kemudian dibagi menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel. Contoh, asumsi bahwa 350 pemindahan direncanakan akan dilakukan bulan November. Dengan menggunakan persamaan biaya diperkirakan sebesar 5.000 US dollar itu adalah sama dengan 800 US dollar ditambah 12 dikali 350. Dari total biaya sebesar 5.000 US dollar, biaya tetapnya 800 US dollar dan biaya variabelnya sebesar 4.200 US dollar. Scatter graph dengan biaya non-linear bisa kita lihat di grafik A, itu menunjukkan total biaya yang meningkat pada tarif menurun. Grafik A menunjukkan hubungan linear. Pada grafik B menunjukkan pergeseran ke atas dalam hubungan biaya. Grafik B menunjukkan pergeseran biaya ke arah atas jika unit X yang menghasilkan lebih banyak, mungkin karena penyedia tambahan harus dipekerjakan atau jadwal kedua harus dijalankan. Hadirnya outlier, yaitu grafik C, menunjukkan persamaan biaya untuk penanganan bahan baku diperoleh dengan menggunakan garis regresi. Selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil. Pengertian adalah cara statistika untuk menemukan garis regresi yang paling tepat atau the best fitting line melalui sekumpulan titik data.
Contoh penghitungan. Asumsikan bahwa Anderson Company memperkirakan jumlah pemindahan selama November sebanyak 350 kali. Biaya penanganan bahan baku yang dianggarkan akan sebesar total biaya sama dengan biaya tetap ditambah tarif variabel dikali output 789 dibulatkan US dollar ditambah 12,38 US dollar dibulatkan dikali 350 pemindahan. Hasilnya adalah 789 US dollar ditambah 4.333. Hasilnya adalah 5.122 US dollar. Alternatifnya, anggap controller ingin mengetahui apakah biaya penanganan bahan baku di bulan Oktober sebesar 6.250 US dollar, mendekati biaya yang telah diperkirakan sebelumnya. Persamaan biaya kita akan memperkirakan biaya bulan Oktober sebesar 6.051 US dollar dibulatkan. 6.051 US dollar itu sama dengan 789 US dollar ditambah 12,38 US dollar dikali 425. Selisih antar biaya aktual dan biaya yang dianggarkan hanya sebesar 189 US dollar dan mungkin akan dinilai mendekati biaya yang dianggarkan. Cornerstone 3.5 memperlihatkan bagaimana menggunakan hasil dari regresi yang membuat persamaan biaya. Menggunakan metode regresi untuk menghitung biaya tetap, biaya variabel, dan menyusun persamaan, serta menentukan biaya yang dianggarkan. Di sini regresi memberikan perkiraan terbaik atas intercept biaya tetap dan kemiringan biaya variabel per unit untuk sekumpulan titik data. Dalam metode regresi dapat menghasilkan persamaan biaya lebih akurat dibandingkan dengan metode high-low, karena di sini dalam metode regresi itu sudah dihitung dari kita mengolah data. Teman-teman bisa melihat cara kita menemukan dari program regresi itu dalam halaman 121 sampai 123 dalam buku Dasar-Dasar Akuntansi Manajerial. Di situ dijelaskan bagaimana menggunakan program regresi sehingga kita menghasilkan data tersebut untuk diketahui biaya perilaku biaya. Jadi, dalam kasus ini, dalam Blue Denim Company memproduksi pakaian jeans, controller perusahaan ingin menghitung biaya tetap dan biaya variabel yang terkait dengan penggunaan listrik di pabrik. Data tersebut terdiri dari bahan, biaya pemakaian listrik, dan jam mesin. Koefisien yang dihitung oleh program regresi yang telah dilakukan diperlihatkan sebagai berikut. Intercept ada 321 dan variabel 1, X variabel 1 sebesar 6,38. Nah, di sini apa yang diminta dalam di sini yaitu kita mencari berapa biaya tetap dan tarif variabel langsung diberikan oleh program regresi. Nah, di sini itu menjawab dari program regresi yang sudah dilakukan saat kita mengolah data di lewat spreadsheet di Excel. Jadi diketahui dengan biaya tetap $321 dan tarif variabelnya yaitu $6,38. Lalu yang kedua yaitu bagaimana persamaan biaya untuk penggunaan listrik. Di sini persamaan biayanya yaitu $321 itu ditambah dengan dalam kurung $6,38 yang tadi tarif variabel dikali dengan jam mesin. Jadi tarif variabel dikali jam mesin ditambah dengan biaya tetapnya. Yang ketiga, biaya penggunaannya dianggarkan berapa? Jadi cara untuk menghitung biaya penggunaan listrik yang dianggarkan yaitu dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dikali 550. Nah, 550 itu dengan mengasumsikan bahwa jam mesin yang dianggarkan adalah 550. Jadi dalam soal sudah diketahui jam mesin yang dianggarkan yaitu 550, sehingga biaya penggunaan listrik yang dianggarkan itu $321 ditambah $6,38 dikali 550 sama dengan 3,6
$3,830. Nah, selanjutnya perbandingan antar metode. Perbandingan antar metode bertujuan untuk mengetahui bagaimana biaya berubah terkait dengan perubahan dalam output adalah hal yang mendasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Setiap metode yang memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel akan membantu manajer dalam memahami perilaku biaya sehingga dapat mengambil keputusan yang baik. Nah, bagaimana sih perbandingan antar metode tersebut? Nah, di sini ada gambaran metode-metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Penilaian manajerial. Penilaian manajerial sangat penting dalam menentukan perilaku biaya dan sejauh ini merupakan metode yang paling luas digunakan. Banyak manajer yang menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Sejumlah manajer hanya mengelompokkan beberapa biaya sebagai biaya tetap dan biaya lainnya sebagai biaya variabel dan mengabaikan kemungkinan adanya biaya campuran. Sebagai contoh penggunaan metode penilaian manajer dalam menilai perilaku biaya yaitu dalam perusahaan Honda yang menggunakan jam tenaga kerja produksi. Dari hal tersebut, perusahaan mengasumsikan bahwa biaya tenaga kerja produksi yang dibayarkan berdasarkan jam kerja adalah biaya variabel. Di sini manajemen dapat menentukan biaya campuran dan membaginya menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel dengan memutuskan mana yang bersifat tetap dan mana yang bersifat variabel. Oleh karena itu, manajemen menggunakan pengalamannya untuk menentukan bahwa beberapa biaya tertentu merupakan biaya tetap dan sisanya adalah biaya variabel. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.